Halo, nama saya Syarmila Dijasmine Nasution dengan NIM 010452300013. Saat ini saya sebagai argumentatif 1 akan membacakan membangun sistem anti korupsi yang kokoh, yaitu tantangan dan solusi. Korupsi sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap sebagai hal yang lazim yang terjadi di negara ini. Ironisnya, walaupun usaha-usaha pemberantasan yang sudah dilakukan lebih dari 4 dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung. Bahkan, terdapat kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga semakin mempersulit dalam penanggulangannya. Perang terhadap korupsi masih menjadi wacana atau hiburan politis bagi rakyat. Pemberantasan korupsi masih diwacanakan dalam asas penegakan hukum karena putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan rakyat belum muncul. Putusan hakim tidak hanya sekedar melihat terpenuhinya unsur-unsur korupsi dalam UU Korupsi, melainkan dibutuhkan pertimbangan dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik. Membangun sistem anti korupsi yang kokoh merupakan sebuah upaya yang kompleks dan berkelanjutan. Di Indonesia, permasalahan ini menimbulkan berbagai tantangan. Namun, jika ada solusi yang tepat, bukan hal yang mustahil untuk tetap harus dilakukan. Dan untuk tantangannya, saya akan membagi 3 poin. Yang pertama, kurangnya komitmen politik. Kemampuan pemimpin politik untuk secara konsisten menegakkan undang-undang anti korupsi adalah tujuan yang utama. Yang kedua, kelemahan penegakan hukum. Sistem hukum yang tidak efisien dan akuntabilitas yang rendah dapat menghambat penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Kelemahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, manuver politik, dan pengelolaan keuangan menjadi sumber untuk menciptakan celah korupsi semakin besar. Selain tantangan, saya juga akan membagi 3 poin dari solusinya, yaitu yang pertama, memperkuat komitmen politik. Mewajibkan komitmen yang kuat dari pemimpin politik untuk menegakkan hukum anti korupsi secara konsisten, termasuk meningkatkan kasus-kasus tertentu yang melindungi pelapor. Yang kedua, memperkuat penegakan hukum. Penting untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih efisien dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas sistem hukum untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus korupsi. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pemerintahan dan bisnis, sehingga sangat membantu dalam memberantas permasalahan korupsi yang ada. Pada dasarnya, setiap kasus tindak pidana korupsi harus ditindaklanjuti melalui peradilan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian atas dilakukan secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kewenangan masing-masing instansi. Dengan komitmen yang kuat, solusi yang tepat, dan kerjasama yang erat, bukan hal yang mustahil untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Sekian dari saya, terima kasih.